Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan mengenai anatomi fisiologi dari tulang manus dan tulang antebrahi. Jadi, tulang manus itu merupakan tulang telapak tangan kita. Seperti yang kita tahu, tulang telapak tangan kita memiliki 5 buah jari, yang mana di sini biasa kita sebut dengan ini ada metakarpal dikit 1. Metakarpal dikit 1 itu ibu jari, kemudian metakarpal dikit 2 itu jari telunjuk, kemudian metakarpal dikit 3 itu jari tengah, dan kemudian metakarpal dikit 4 itu kita sebut dengan jari manis. Dan yang terakhir, metakarpal dikit 5 itu mewakili jari kelingking kita. Jadi kita mulai menghitung dari bagian ibu jari, metakarpal dikit 1, kemudian jari telunjuk metakarpal dikit 2, metakarpal dikit 3 itu jari tengah, metakarpal dikit 4 itu jari manis, dan yang terakhir metakarpal dikit 5 itu jari kelingking. Kemudian pada tulang manus sendiri ini terdapat total 27 tulang yang ada pada tulang manus. Dari ke-27 tulang itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian palang. Bagian palang sendiri itu terdiri dari 16 tulang. Di metakarpal dikit 1 ada 2 palang, sedangkan untuk metakarpal dikit 2 sampai dengan metakarpal dikit 5 itu terdapat masing-masing 3 tulang palang. Selanjutnya yang kedua ada tulang metakarpal. Dan yang ketiga ada tulang karpal. Untuk tulang metakarpal tadi itu dibagi menjadi 5 bagian. Jadi metakarpal dikit 1, metakarpal dikit 2, metakarpal dikit 3, metakarpal dikit 4, dan metakarpal dikit 5. Kemudian untuk tulang karpal dibagi menjadi 8 tulang. Oke, yang pertama tulang palang. Pada bagian ibu jari, dia hanya mempunyai 2 buah tulang palang. Yang bawah ini merupakan palang proksimal, ini proksimal, dan yang paling ujung ini dinamakan palang distal. Ini palang distal. Oke. Sedangkan untuk metakarpal dikit 2 sampai dikit 5, dia itu mempunyai 3 buah tulang palang, yaitu ada palang proksimal, ada middle palang, dan terakhir ada distal palang. Jadi perbedaan antara tulang bagian palang metakarpal dikit 1 dan tulang metakarpal bagian palang dikit 2 sampai 5 itu terletak pada middle palang. Pada metakarpal dikit 1 dia tidak mempunyai middle palang. Baik, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, proksimal itu adalah bagian tubuh yang mendekati sumbu tubuh. Jadi dibandingkan dengan bagian ini proksimal palang, dengan distal palang itu lebih menjauhi sumbu tubuh. Dia berada di ujung tubuh. Oke, sedangkan middle itu pertengahan. Proksimal itu base atau dasar, kemudian middle itu pertengahan, dan distal itu ujung. Oke, selanjutnya untuk metakarpal, jadi di bawah tulang palang itu ruas-ruas jari, di bawahnya ada tulang metakarpal. Jadi ada metakarpal dikit 1, ini ibu jari, metakarpal dikit 2, metakarpal dikit 3, metakarpal dikit 4, dan metakarpal dikit 5. Sedangkan untuk tulang karpal itu ada 8 tulang. Ibu akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tulang karpal. Bagian tulang karpal tadi, tulang karpal sendiri ada 8 tulang. Ini tulang karpal. Oke, jangan lupa ini tulang metakarpal. Kemudian ini merupakan tulang palang. Untuk tulang karpal, ini kita lihat seperti yang nomor 2 ini ada oscapoideum. Oke, nomor 3 ada os lunatum, nomor 4 ada os triquetrum, dan nomor 5 ini yang kecil di posisi ini
posisi PA tidak terlalu terlihat, ada namanya tulang pisiform, Kemudian nomor 6 ada tulang trapezium. Nomor 7 ada tulang trapezoid. Kemudian ada tulang capitatum, ini nomor 8, dan nomor 9 ada tulang hamatum. Jadi di sini Ibu memberi saran kalian untuk mempermudah menghafalkan tulang karpal. Kalian bisa membuat singkatan dari ke-8 tulang tersebut. Kita bisa singkat dengan SLTP TTCH. Jadi SLTP itu dari angka 2 ini urut ya. Yang kedua ada scapoid, ada lunatum, ada triquetum, kemudian ada pisiform, itu SLTP. Kemudian TTCH. TTCH itu trapezium, trapezoid, capitatum, dan hamatum. Jadi itu untuk memudahkan kalian dalam menghafalkan tulang karpal. SLTP, TTCH. Itu saran dari Ibu. Kemudian di sini ini kelima ini itu ada tulang metakarpal. Metakarpal dikit 1. Metakarpal dikit 2, metakarpal dikit 3, metakarpal dikit 4, metakarpal dikit 5. Kemudian ini nomor 11 berarti proksimal palang proksimal digit 3. Ini tulang jari tengah kita itu digit 3, kemudian 12 ini ada palang medial digit 3. Jadi kalian jangan hanya menyebutkan dia proksimal palang, kemudian dia middle palang, jadi disertai dengan penambahan dia digit berapa. Sebagai contoh ini nomor 13 berarti distal palang digit 3. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sendi-sendi persendian yang ada pada telapak tangan kita. Jadi sendi itu biasa disebut dengan joint. Jadi kalau ada kata-kata joint itu berarti dengan sendi. Oke, jangan sampai lupa pedoman tadi. Manus itu dibagi menjadi 3 bagian. Tulang-tulang kecil ini tulang karpal. Kemudian ini ada tulang karpal, tulang metakarpal, dan ini tulang palang. Oke, yang pertama kita bahas mengenai ini, sendi antara kedua palang. Sendi antara palang proksimal dan palang distal itu disebut dengan interphalangeal joint. Sendi yang ada pada kedua palang. Interphalangeal joint. Nih, sehingga kalian bisa menekuk ruas jari ibu kalian. Itu interphalangeal joint. Kemudian di sini ada sendi antara tulang metakarpal, ini tulang metakarpal dikit 1, dan tulang palang. Jadi dinamakan dengan metakarpophalangeal joint dikit 1. Jadi metakarpal bertemu dengan palang. Metakarpophalangeal joint dikit 1. Ini adanya di jari dikit 1, jari ibu jari, jadi metakarpophalangeal joint dikit 1. Oke, sebagai contoh selanjutnya ini berarti di sini merupakan metakarpophalangeal joint dikit 2. Metakarpophalangeal joint dikit 2. Bagian metakarpal bertemu dengan palang. Metakarpophalangeal joint. Oke, selanjutnya di sini ada palang yang paling ujung itu distal palang bertemu dengan di sini middle palang. Jadi di sini itu sendinya dinamakan dengan distal interphalangeal joint. Distal interphalangeal joint. Oke, pertemuan antara palang distal dan palang medial. Sedangkan ini sendi antara tulang palang proksimal dengan tulang palang medial dinamakan proximal interphalangeal joint. Ini proximal interphalangeal joint. Sebagai contoh lagi nih seperti tadi, metakarpal dikit 5 bertemu dengan palang proksimal.
dengan tulang palang dinamakan dengan metacarpophalangeal joint digit 5. Metacarpophalangeal joint digit 5. Selanjutnya ini ada tulang metakarpal. Di sini tulang metakarpal bertemu dengan tulang karpal. Oke, harus diingat tulang kecil-kecil ini dinamakan tulang karpal. Jadi tulang metakarpal bertemu dengan tulang karpal. Sehingga sendi di sini itu disebut dengan carpometacarpal joint. Oke, carpometacarpal joint digit ini yang di sini digit 5. Oke, itu untuk persendian yang ada pada bagian manus kita, bagian telapak tangan kita. Oke, baik, selanjutnya setelah tadi kita membahas mengenai anatomi dari manus, kita akan membahas anatomi dari wrist joint. Apa sih itu wrist joint? Wrist joint itu merupakan sendi pergelangan tangan. Joint, ingat joint itu sendi. Jadi wrist joint itu sendi pergelangan tangan. Untuk sendi pergelangan tangan sendiri itu merupakan sendi yang menghubungkan antara tulang yang bagian distal ini tulang manus dan tulang antebrachi. Tulang lengan itu antebrachi, jadi sendi wrist joint itu menghubungkan tulang manus dan tulang antebrachi. Untuk lebih tepatnya, jadi wrist joint itu tersusun dari bagian proksimal dari manus, bagian proksimal manus, dan distal dari antebrachi. Oke, ini kan dikatakan proksimal manus. Ini bagian manus yang paling mendekati dengan sumbu tubuh. Sedangkan ini antebrachi, ini merupakan bagian dari distal antebrachi. Jadi wrist joint itu tersusun dari bagian proksimal dari manus dan distal dari antebrachi. Oke, selanjutnya untuk tulang wrist joint sendiri itu meliputi sebagian tulang metakarpal, ini sebagian tulang metakarpal, kemudian tulang karpal, dan ini ada tulang radius dan ulna. Jadi tulang antebrachi itu tersusun dari dua tulang, yaitu tulang radius dan tulang ulna. Oke, ini bagian distal dari tulang radius dan ulna. Oke, ini untuk tulang antebrachi. Tadi sudah Ibu katakan, tulang antebrachi itu tersusun dari dua tulang, yaitu tulang radius dan ulna. Oke, untuk tulang radius ini, ingat posisi anatomi, standar posisi anatomi itu tangan berada di sebelah tubuh menghadap ke telapak tangan menghadap ke depan. Untuk bagian radius, ini tulang yang berada di sisi luar. Oke, sedangkan ulna, dia ada di sisi dalam. Next. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari tulang radius dan ulna. Kita mulai dari tulang radius. Ini tulang radius. Ingat tulang radius yang letaknya yang ada di sisi luar tangan, sisi luar lengan. Oke, tulang radius sendiri ini ada tonjolannya, ada styloid process. Styloid process ini di bagian distal dari tulang antebrachi yang nanti akan bertemu dengan tulang carpalia dari manus. Ada styloid process, tonjolan ini yang di bawah. Kemudian di sini ada body dari tulang radius. Oke, kemudian ini ada radial tuberosity. Kemudian di sini ada neck, leher dari tulang radius, dan ini ada head, kepala dari tulang radius. Oke, kemudian di sini satunya selain tulang radius ada tulang ulna. Tulang ulna itu yang letaknya di sisi dalam tangan, sisi dalam lengan kita. Untuk anatomi dari tulang ulna, ini di bagian paling atas ini ada olecranon process. Olecranon process ini jika dilihat dari anterior, dari bagian depan, anterior view, olecranon process. Kemudian di sini ada coracoid process. Ini ada coronoid tubercle. Ini coronoid tubercle.
Oke, ini bodi dari tulang ulna. Selanjutnya di sini ada ulnar notch. Oke, ini nanti tempat untuk menempelnya tulang radius. Ini adalah radial notch. Oke, kemudian ini tonjolan tadi ada styloid prosesnya ulna. Oke, jadi di bawah ini ada tonjolan. Yang pertama styloid prosesnya radius, dan ini ada styloid prosesnya si ulna. Oke, kemudian ini dilihat dari sisi lateral, bagian atas dari tulang ulna. Ini tadi ada olecranon proses, kemudian ada trochlear notch. Ini nanti akan membentuk sendi elbow joint. Nanti akan bersambung dengan tulang dari tulang humerus. Ini ada coronoid proses. Ini ada radial notch tadi. Oke. Itu untuk anatomi dari tulang radius dan ulna. Selanjutnya yaitu anatomi dari elbow joint. Elbow joint itu sendi siku kita. Bisa dikatakan elbow joint, bisa juga dikatakan dengan kubiti. Jadi elbow joint itu sama dengan kubiti, sendi siku kita. Oke. Untuk elbow joint sendiri itu merupakan sendi antara tulang antebrachi tadi, ini tulang antebrachi dengan tulang humerus. Ini tulang humerus. Lengan atas itu namanya tulang humerus. Lebih tepatnya, elbow joint itu tersusun dari tulang bagian distal dari tulang humerus. Ini bagian distal dari tulang humerus dan bagian proksimal dari tulang antebrachi. Oke, jangan sampai lupa antara distal dan proksimal. Ini dikatakan distal humerus karena ini merupakan ujung dari tulang humerus. Oke, di sini nanti ada bagian proksimal dari tulang humerus. Ini dikatakan proksimal karena ini lebih mendekati sumbu tubuh karena di sini ada bagian distal dari tulang antebrachi. Oke, untuk bagian-bagian dari tulang elbow joint, di sini ada tadi head of radius, kepala dari tulang radius. Kemudian ini ada trochlea, ini trochlea. Kemudian ada trochlear sulcus di sini. Ini ada tulang ulna. Selanjutnya ini ada tulang capitulum. Oke, untuk tulang humerusnya, pada sisi luar ini merupakan lateral epikondil. Oke, tonjolan yang di luar itu lateral epikondil, dan yang di bagian dalam itu disebut dengan medial epikondil. Oke, jadi ini ada lateral epikondil yang di bagian sisi luar, lurusannya dengan tulang radius. Oke, yang ada jendolan di siku kita itu lateral epikondil yang di luar. Kemudian yang di bagian dalam itu medial epikondil. Kemudian di sini ada radial fossa, di ini ada coronoid fossa. Dan ini bodi dari tulang humerus. Kemudian ini elbow joint tampak dari sisi lateral. Dari sisi lateral kita dapat melihat persendiannya secara jelas. Ini tadi olecranon prosesnya ulna, olecranonnya si ulna, tulang ulna. Kemudian ini ada trochlear notch. Nah, ini sebagai mangkuknya, mangkuk sendi yang nanti akan menjadi tempat dari trochleanya si tulang humerus. Oke, ini mangkuk sendinya. Kemudian ini ujung ini ada coronoid proses. Jadi yang ujung atas ini olecranon proses. Kemudian ini yang di bawah coronoid proses, olecranon proses dan coronoid proses. Ya, ini ada head dari radius, ada necknya radius, lehernya tulang radius. Ini juga sama, bodinya tulang radius, ini bodi tulang ulna.
Kemudian ini ada radial tuberosity-nya terlihat. Radial tuberosity. Dan untuk tulang humerusnya kita bisa lihat tulang epikondil. Epikondil itu tadi tonjolan yang ada di sisi, ada lateral epikondil dan medial epikondil. Sedangkan pada posisi lateral kita hanya bisa lihat bagian dari apa nih? Berarti lateral epikondilnya. Ini lateral epikondil. Untuk medialnya ada di belakang karena superposisi. Oke, kemudian ini ada capitulum, capitulumnya tulang humerus. Oke, kemudian ini ada olecranon fossa. Kemudian di sini ada coronoid fossa. Oke ya, bisa dibaca-baca ulang, bisa dipelajari sendiri, dihafalkan anatomi-anatomi dari tadi manus, ada manus, kita sudah membahas anatomi dari manus, kemudian ada anatomi dari tulang antebrahi. Sedangkan sendi yang menghubungkan antara tulang manus dan antebrahi itu disebut dengan Wright joint. Maksudnya Wright joint. Itu sendi yang menghubungkan antara manus dan antebrahi. Kemudian ini elbow joint itu sendi yang menghubungkan antara tulang antebrahi dan tulang humerus. Oke. Untuk kali ini sekian presentasi dari Ibu. Oke, mohon untuk dipelajari oleh mahasiswa semuanya, dihafalkan anatominya. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.